وعلى هذه النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Makarramin wal Makarramat, para sepuh, para tokoh, dan juga Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati, dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kembali kita bersyukur, alhamdulillah hari ini tidak terasa kita memasuki hari yang ke-12 dan juga 13 mungkin bagi yang sudah duluan. Dan alhamdulillah Allah berikan kita kelancaran dalam beribadah. Semoga Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita sehingga tugas Ramadan, tugas puasa di bulan ini kita selesaikan dengan baik, mendapatkan hasil yang baik, dan tentunya apa yang dilakukan oleh kita selama Ramadan, baik puasanya, salat wajib, tadarus, dan juga tarawih, infak, sedekah, zakat dan sebagainya senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada habibana wa syafi'ana wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini. InsyaAllah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita di surat Ali Imran di 112. Ya. 112 ya. Ya. 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضرب
ضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ali Imran 112. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan tentang kelebihan umat muslim ya.
dari umat-umat yang lain. Dalam ayat terakhir kemarin itu menyebutkan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan, yang didohirkan oleh Allah untuk manusia. Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kita ini suka menyuruh kepada yang baik, bahkan mencegah pada kemungkaran. Bahkan wa tu'minuna billah, dan juga beriman ke Allah. Dan itulah yang menjadikan kita ini menjadi umat yang terbaik. Memang ini khitabnya secara lisannya, pembicaraannya kepada sahabat, tetapkan untuk mereka karena sifat-sifat mereka yang terpuji, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa man tamassaka bi awsafihim wa akhlaqihim kana mamluhan misluhum. Siapa orang yang berpegang teguh dengan sifatan-sifatan sahabat tadi, sekaligus berpegang teguh cara pandang daripada akhlak-akhlak sahabat tadi, karena mamluhan misluhum, maka kita pun bisa jadi mulia juga seperti sahabat. Memang ini pembicaraan ditujukan ke mereka. Tapi kalau kita ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan itu dilakukan oleh sahabat, lalu kita pun melakukan juga, maka kita pun akan sama diikutkan jadi mulia insyaallah. Jadi mulia juga tuh. Jadi ketika kita ngikutin akhlak-akhlak yang baik itu, tidak mesti harus dengan nabinya gitu. Dengan akhlak sahabatnya pun juga insyaallah. Jadi baik juga sebetulnya. Karena sahabat ini pun juga sama, akhlaknya ya dari mana kan? Nirunya dari mana juga? Nirunya dari nabi-nabi juga. Makanya kalau seandainya menerapkan masalah hukum, kadang-kadang ada yang ikutin akhlak sahabat, ada yang ikutin ketentuan sahabat, ada yang ikutin ketentuan nabi, lalu dibenturkan utamaan mana sih? Ngikutin nabi atau sahabat? Ya pasti harus nabi, karena memang nabi utama. Lalu kalau ngikutin sahabat enggak boleh. Nah, sahabat juga dari mana gitu? Ya sama juga sebetulnya gitu. Makanya jangan dibenturkan. Akhlak sahabat ini juga dari nabi-nabi juga sama. Maka kalau di dalam di dalam syairan burdah itu kan gitu. Lamma da'a Allahu da'iyan li ta'atihi bi ashrafir rusli kana akramul umami. Itu kalau seandainya kita ini ngikutin akhlak-akhlak yang dahulu, maka ikut-ikutan juga gitu. Kalau orang-orang sekarang misalkan ada orang yang soleh, lalu kita ngikutin akhlak orang soleh itu, ya sama sebetulnya. Sama juga. Karakter-karakternya diikutin, gayanya diikutin misalkan. Cara ngomongnya diikutin, sama tuh. Macam sahabat ngikutin Nabi gitu. Jadi gaya-gaya seperti ini tuh ya induk-induknya sama. Sepanjang yang diikutinya itu adalah yang baik-baik. Lalu kemudian duribat alaihimudz zillatu aina ma suqifu. Duribat wallahu alam bi haqiqatil murad. Duribat ditimpakan alaihim atas mereka. Az-zillatu kehinaan aina ma suqifu, di mana saja
mereka berada. Ini yang dituju siapa nih? Duribat alaihim itu. Maksudnya itu mereka yang tidak mau iman. Asalnya ya musyrikin Arab dan Yahudi ahli kitab. Ditimpakan terhadap mereka ahli kitab yang tidak mau iman itu azillatu, kehinaan. Aina masukifu, di mana saja berada. Haitsu wajadu, pokoknya di mana saja mereka itu ada, fala izzalahum, tidak ada kemuliaan bagi mereka itu. Aslinya seperti itu. Kehinaan itu terus membayangi mereka kemanapun dia berada. Bahkan wala i'tisamu, tidak ada jaminan keamanan lagi bagi mereka. Beda halnya kalau orang mukmin. Kalau orang mukmin kan kemana-mana aja diberikan oleh Allah jaminan, kemana-mana dimuliakan, dimanapun mati tetap kalau asal iman aja tetap aja mulia. Sekalipun di penjara, sekalipun di gunung, kalau imannya kuat ya udah mulia juga. Tapi mereka itu di tempat yang hina kah, di tempat yang mulia kah, tetap aja enggak ada kemuliaan bagi mereka. Karena waduribat alaihimul dhillah, Allah timpakan kepada mereka itu kehinaan. Kehinaan kepada mereka. Aina masukifu itu bahasanya itu. Aina masukifu itu di mana saja berada kan. Di Indonesia kah, luar Indonesia kah, sama aja. Namanya kafir itu. Kalau dalam ayat lain itu kan disebutkan aina masukifu itu dengan maskanah juga, kemiskinan itu. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, terkecuali dengan dua hal gitu. Mereka bisa diberikan, dihindarkan dari kehinaan, sekaligus bisa diberikan jaminan keamanan dengan dua hal saja. Bihablim minallah, satu dengan talinya Allah, yang kedua bihablim minan nas, talinya manusia. Apa yang dimaksudkan dua hal ini? Mereka kalau mau mulia, pertama adalah bihablim minallah, harus dengan talinya Allah, artinya iman ke Allah. Jadi kalau mau mulia mereka dimanapun berada, iman dulu ke Allah, baru dia akan jadi mulia hidup. Yang kedua, wahabli minan nas. Yang disebutkan wahabli minan nas itu adalah talinya orang mukmin, artinya perjanjian dengan orang mukmin. Apa yang dimaksudkan ini? Perjanjian dengan orang yang mukmin itu diberikan jaminan kalau mereka mau membayar pajak. Jadi mereka itu akan diberikan oleh Allah keamanan, diberikan jaminan kemuliaan hidup kalau mau iman ke Allah, dan kalau dia berkumpul dengan orang mukmin mau membayar zakat, fidyah, jizyah, upeti. Kalau bahasa sekarang pajak gitu. Kalau dia mau membayar segitu, maka silakan. Tapi kalau enggak, diusir, enggak. Aslinya gitu, aslinya tuh mereka tuh harusnya gitu. Tapi sekarang malah kita yang dikerjain. Ya. Malah kita sekarang yang dikerjain masalah ini. Pajak digedein, apa digedein, taikin semua. In kana i'tisamuhum bihablim minallah irtafa'anhum dhillu wa azamu nufusahum wa amwalahum. Jika keadaan mereka itu diberikan jaminan dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, maka kehinaan diangkat. Bahkan diberikan jaminan dirinya dengan hartanya. Asal iman sekaligus bayar upeti. Itu zaman Nabi itu begitu.
Kalau mereka mau berdampingan dengan muslimin ya silakan. Diberikan jaminan malah oleh Nabi kan. Maka diberikannya pun jaminan oleh Nabi itu disebut kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang diberikan jaminan. Karena tidak semua kafir itu harus dimusuhi. Peringkat-peringkat kafir itu kan ada kafir harobi, ada kafir dhimmi, ada kafir mustamin. Ada satu lagi kafir apa tuh? Kafir apa tuh? Lupa lagi saya. Muahid. Ada kafir muahid. Kalau yang disebut dengan kafirnya kafir harabi itu ya jelas kafir itu yang memusuhi. Nah ini yang wajib diperangi, lawan. Karena mereka sudah jelas-jelas memproklamirkan diri memusuhi kita. Tidak boleh mundur tuh kalau itu. Yang kedua ada kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi itu kafir yang mau berdampingan dengan kita. Dia mau bermasyarakat dengan kita, bertetangga dengan kita, gak ganggu kita, malah mau ikut-ikutan dengan bayar peti ke kita. Bayar pajak dengan kita. Itu kafir dhimmi, diberikan jaminan. Negara harus memberikan payung hukum tuh. Tidak boleh diganggu. Apapun itu, harta tanamannya tidak boleh diganggu. Rumahnya harus dijaga. Bahkan ketika dia sakit, lengok. Dia pinjam duit, kalau ada kasih. Itu. Bantu sebagaimana biasa. Kalaupun dia mati ya nggak apa-apa, jizyah. Datangi untuk memberikan semacam bela sungkawa. Kalau memang mau butuh dimandiin, ya mandiin juga nggak masalah. Mau dikapanin, ya kapanin juga. Cuman nggak udah habis di situ, selesai udah. Nggak usah disolatin. Allahumma gfirlahu warahmu, itu jangan juga. Itu kafirnya kafir dhimmi. Ada yang ketiga kafirnya kafir mustamin. Kafir mustamin itu adalah kafir yang datang dari negeri orang, datang ke negeri muslim minta perlindungan. Karena di daerahnya misalkan bergejolak kekacauan, lari ke negeri orang. Yang didatangi adalah negeri muslim. Minta perlindungan ke kita, lindungi. Lindungi mereka, jaga mereka. Karena mereka mengikuti aturan kita. Lalu yang keempatnya ada kafir muahid. Kafir yang ada perjanjian damai dengan kita. Ini juga harus dijaga. Kalau mereka itu mau berdamai dengan kita, ya sudah ayo. Macam Nabi mengadakan perdamaian Hudaybiyah, gitu kan? Itu muahid. Dijaga walaupun pada akhirnya ya mereka sendiri yang melanggar. Tapi sekuat-kuatnya perjanjian dengan kafir ya harus waspada. Karena sejatinya kafir itu nggak ada yang tepat janji. Ujung-ujungnya ya selalu. Apalagi dengan Yahudi. Dengan Yahudi itu nggak ada yang abadi itu mereka. Jadi bihabli minallah wa habli minan nas itu seperti itu. Baru mereka itu dijamin keamanannya dengan dasar mereka bayar upeti. Kalau tidak seperti itu, la ismata lahum, tidak ada jaminan. Apalagi memusuhi, duduk di tempat muslim, nggak mau akur, udah. Selain daripada kehinaan, nggak bakal dapat jaminan tuh. Ada yang maling aja rumahnya sebodoh amat. Gitu. Waba'u bighadabim minallah. Waba'u dan mereka kembali bighadabim minallah dengan membawa kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mau iman, bahkan mereka itu sendiri tidak mau membayar pajak ke muslimin. Kalau memang seperti itu, ya udah waba'u bighadabim minallah. Mereka kembali dengan membawa kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan waduribat alaihimul maskana. Allah timpakan atas mereka al-maskana. Al-maskana itu yang disebutkan itu kemiskinan asalnya. Tapi yang dimaksud itu kehinaan. Lah kalau sekarang kita lihat misalkan
Kalau secara realnya mereka nggak miskin-miskin amat. Rumah mewah-mewah, kendaraannya bagus-bagus. Tapi kenapa disebutkan itu? Wadribat alaihimul maskanah. Ternyata kata ahli mufassirin, yang disebutkan alaihimul maskanah, yang disebutkan itu mereka itu memang kaya, tapi hatinya tetap dikasih miskin. Itulah yang disebutkan wadribat alaihimul maskanah. Jadi kalaupun mereka kaya, itu tetap aja dalam hatinya itu dimiskinkan oleh Allah. Sehingga timbul dalam perilaku hidupnya tamak, rakus gitu. Karena memang dimiskinkan oleh Allah hatinya. Gak ada yang merasa cukup dalam hatinya itu. Ditambah lagi dengan maisha tang dongka gitu, kehidupan yang disempitkan oleh Allah. Itu tambah lagi tuh. Makanya jangan heran kalau seandainya mereka itu di negerinya misalkan sudah makmur, negerinya sudah maju, militernya sudah oke, dari segi budayanya sudah sip, pembangunannya sudah maju, negaranya pun sudah negara maju, tapi tetap aja merongrong negara kecil, ya kan? Apalagi ada nilai ekonominya di negara itu, pasti dirongrongnya tuh, ditindasnya, diberikan aturan-aturan yang memang tidak logis, sehingga membuat rakyatnya jadi miskin. Macam di Afrika kan, sampai sekarang nggak bisa lepas mereka dari kemiskinan negara, padahal menghasilkan sesuatu permata yang terbaik di dunia. Bahkan konon yang dijadikan permata di ratunya Inggris itu kan dari sana. Itu paling mahal seduniaan. Tapi tengok pada akhirnya. Padahal mereka sudah kaya. Tapi ya itulah miskinnya itu. Ditimpakan oleh Allah wadribat alaihimul maskanah. Kekayaannya secara zahirnya mungkin, tapi secara hakikatnya mereka dimiskinkan oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Manusia itu kalau miskin hati, aduh, apapun yang ada dalam kehidupannya nggak bakal bisa dinikmati. Kalaupun kaya sekalipun itu nggak bakal bisa dinikmati. Karena orang yang kaya itu hakikatnya kan begini. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kata Nabi, orang yang kaya itu bukan kaya banyak harta. Bukan orang yang banyak kekayaan, tapi orang yang kaya itu hakikatnya adalah orang yang punya harga diri. Ghinan nafsi. Punya harga diri. Kalaupun sekalipun dia miskin, tapi tidak pernah dia minta-minta ke orang, hakikatnya dia kaya tuh. Sekalipun dia miskin, tapi nggak mau dia minta-minta ke orang. Dia bekerja keras pokoknya sebisanya dia, sampai dia berhasil dengan yang diinginkan. Itu saja dia kaya dia. Sebaliknya kalaupun dia itu kaya, tapi ternyata minta-minta, apalagi motong-motong duit orang, itu hakikatnya miskin sudah. Miskin sudah. Walaupun kaya kelihatannya, tapi kalau sudah masih korup, masih kalingkong dengan duit rakyat, dari atas 300 sampai ke bawah jadi 100, nah itu sudah miskin masih itu. Hakikatnya miskin itu. Jadi yang dikhawatirkan itu waduribat alaihimul maskanah. Kita ini ditimpakan rasa miskin itu. Itu yang paling ditakutkan oleh kita tuh. Jadi kalau sudah ditimpakan rasa perasaan miskin, nah itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau ditimpakan rasa kaya dalam diri, alhamdulillah, tenang aja diri itu. Tapi kalau ditimpakan rasa miskin, nah ini yang bahaya. Orang kaya ditimpakan rasa miskin, itu nggak bakalan bisa kekayaannya nggak bisa dinikmati. Apalagi kalau sudah miskin ditimpakan perasaan miskin, wah kacau nih. Ini nggak ada ampunnya kalau begini nih.
Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu kata Allah bi annahum disebabkan karena mereka itu kanu yakfuruna bi ayatillah. Keadaan mereka itu selalu ingkar dengan ayat-ayat Allah. Itu aja. Yang kedua, wa yaqtulunal anbiya bighairi haqqin. Selalu membunuh para nabi tanpa ada hak. Itu aja. Yang membuat mereka dihinakan oleh Allah sampai saat ini itu. Karena mereka itu selalu membunuh para nabi. Ingkar dengan ayat-ayat Allah. Kalau misalkan disebutkan, itu kan yang membunuh para nabi itu kan orang-orang dulu. Nenek moyangnya misalkan. Kan ayat ini ditujukan kepada mereka yang ada di masa nabi. Sejatinya iya memang mereka tidak membunuh para nabi. Cuman mereka itu tahu bahwa nenek moyang itu suka melakukan begitu. Dan mereka senang dengan itu. Jadi setujunya mereka dengan kelakuan begitu, maka mereka sama. Itu sebetulnya yang menyebabkan itu. Memang yang melakukannya itu adalah nenek moyangnya. Tapi karena mereka itu adalah sama, mengiyahkan, meyakinkan, bahkan senang dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang, nah mereka itu sama akhirnya. Keingkarannya juga sama kan. Kalau bahasa orang tua itu sekompet daun. Sekompet daun itu satu kompet daun gitu. Jadi kalau kita beli daun kan nggak mungkin kita ngambil satu-satu kan. Begitu digundukin, dibuntalin, diikat sama pedagangnya, ya udah segitu aja tuh. Di dalamnya ada yang bengkok, ada yang lurus, ada yang jelek, ada nggak tahu-tahu pokoknya. Ketika beli satu kompet daun, ya udah segitu. Ah, itu maksudnya. Naudzubillahi min dzalik. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang ketiganya adalah dzalika bima asaw. Ini takkid adalah penguatan. Dzalika yang demikian itu kata Allah bima asaw diakibatkan karena kedurhakaan mereka tentang perintahan Allah tadi. Wa kanu ya'tadun dan keadaan mereka selalu melampaui batas. Artinya melampaui batas itu menghalalkan segala cara gitu. Menghalalkan yang sudah diharamkan atau dibalik gitu. Nah, itu dia selalu melampaui batasnya begitu. Makanya kata Allah laisu sawa'a. Tidaklah mereka itu sawa'a. Sama. Mereka ahli kitab itu tidak ada yang sama. Satu sama lain tidak ada yang sama. Ahli kitab Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa tidak ada yang sama. Ahli kitab yang konon nginduk dengan Nabi Isa pun tidak ada yang sama itu. Tidak ada yang samanya itu di mana? Min ahlil kitab ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Sebagian ahli kitab itu ada ummatun qaimatun. Ada umat yang tetap lurus gitu. Yang tetap bersikeras, kokoh dalam pendiriannya. Mereka tidak mau bengkok-bengkok. Ada juga ahli kitab macam begitu. Macam Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini kan orang ahli kitab ini. Tapi dia yatsluna ayatillah ana al-lail. Mereka itu baca ayat-ayat Allah ana al-lail pada setengahnya malam hari itu malam-malam. Bahkan wahum yasjudun, mereka pun juga sama malam-malam itu sujud ke Allah, salat maksudnya. Ahli kitab juga sama, ada orang yang macam begitu. Ummatun qaimatun, ada lurus dia. Berdiri tegak dia dengan kalimat-kalimatnya. Jadi tidak bengkok semua sebetulnya ahli kitab itu. Dan buktinya adalah Abdullah bin Salam ketika dia bertemu dengan Nabi Muhammad, diakurin dengan apa yang ada di dalam kitabnya, iman ke Nabi Muhammad. Abdullah bin Salam itu. Najasyi atau 40 orang Nasrani dari Najran. Itu juga sama kan? Kemudian 32 orang dari Habasyah, 3 orang dari negeri Rum, dan segolongan daripada Ansor.
Asbad bin Zubair, Barra bin Ma'rur, Muhammad bin Salmah, atau Sirmah bin Anis, bukan Baswedan. Anis saja bang. Itu mereka itu yata'abbaduna bima ya'rafuna minasyara'il qadimah. Beribadah mereka itu dengan pengetahuan mereka yang ada di syariat yang dulu. Wa ma ba'asan nabi sadaqahu wa nasaruh. Maka ketika mereka itu bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka benarkan Nabi Muhammad, bahkan menolong Nabi Muhammad, iman ke Nabi Muhammad. Padahal asalnya beribadah dengan kitab-kitab dulu tuh. Ini yang disebutkan dengan min ahlil kitab ummatun qaimatun. Tapi harus diingat, wa aksaruhumul fasikun. Asalnya kan gitu tuh. Tapi kebanyakan dari mereka itu fasik. Kebanyakannya kafir. Kebanyakannya. Walaupun memang sebagian ada yang begitu, tapi kebanyakannya kafir. Bahkan di sini mereka menyebutkan yatsluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Mereka baca ayat-ayat Allah itu di waktu malam. Waktu-waktu malam itu mereka baca kitab. Wa hum yasjudun. Mereka pun juga sujud. Ibadah maksudnya ke Allah dalam hal waktu malam itu. Makanya ketika itu Nabi pernah mengakhirkan sholat isya'nya. Makanya ahli fikih itu membolehkan mengakhirkan sholat isya' kan? Tapi dengan catatan berjamaah. Tapi yang sendirian, mengakhirkan sendirian. Akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat isya'. Mengakhirkan Nabi kepada sholat isya'. Lalu setelah itu summa kharaja ilal masjid. Keluarlah Nabi ke masjid. Fa idzan nasu yanzuru shalah. Ketika itu sahabat yang lain ternyata lagi nunggu-nunggu juga mau sholat. Lalu kata Nabi, amma annahu laisa min ahli hadhil adyan. Tidak ada kata Nabi dari ahli agama di saat ini yadhkurullah yang mau berzikir ke Allah hadhihi sa'ah di waktu ini ghairakum selain daripada kalian. Artinya di zaman Nabi sahabat-sahabat yang ketika itu dari ahli kitab itu kan iman ke Nabi. Lalu Nabi datang, lalu kata Nabi, tidak ada di saat ini dari semua agama yang berzikir ke Allah kecuali kalian itu. Jadi lupa semua itu. Pada masa Nabi itu. Semua anak yang mengaku ahli agama itu pada lupa, tidak ada yang zikir ke Allah. Kecuali kalian. Jadi yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang ketika ahli kitab iman ke Nabi. Nunggu Nabi. Betapa hebatnya mereka itu. Mereka iman baca kitab itu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan mereka pun sama iman kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada yaumil akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka juga sama memerintahkan kepada yang baik-baik wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah kepada yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat. Dan selalu berlomba-lomba untuk mengerjakan dalam kebaikan. Wa ulaika, dan mereka itulah yang disebutkan begitu minas solihin, itu golongan orang soleh. Jadi kategorinya orang soleh itu macam begitu nah. Jadi ini patut ditiru oleh kita nih. Orang yang soleh itu di samping mereka itu baca kitabnya, malam-malam mau bangun. Orang soleh. Jadi kalau nggak bangun nih orang soleh. Kalau nggak bangun nggak soleh batin. Jadi kategorinya orang soleh itu mau bangun malam-malam bangun gitu. Saya juga bangun Pak Ustaz, ngapain? Kami doang gitu. Ya bangunnya ya ibadah ke Allah. Wa yu'minuna billah. Terus iman ke Allah yang kuat. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mau memerintahkan yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar.
Dan juga mau amar ma'ruf nahi munkar lah gitu. Jadi orang yang soleh itu ndak acuh. Apalagi kepada saudara yang muslimnya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan kan, malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak mau mementingkan kepentingan orang muslim banyak, falaisa minhum, maka dia bukan golongan muslim. Jadi acuh tak acuh enggak mau peduli, nah bodo amat dah, yang penting saya aja dah. Enggak bisa. Justru yang begitu bukan golongannya. Jadi mesti ada salah satu dari kita itu selalu amar ma'ruf nahi munkar. Selalu dari yang ngajak. Enggak boleh acuh, tak acuh. Masjid kosong, mesti harus ada yang ngajak. Pengajian sepi, mesti harus ada yang ngajak, paling tidak kirim-kirim surat ke setiap rumah. Emang harus begitu. Paling tidak itu kategorinya orang soleh. Kalau semua acuh berarti belum soleh. Inilah disebutkan oleh Allah. Wa ulaika minas solihin. Mereka itu kata Allah yang disifati macam seperti itu minas solihin, itu golongan orang soleh. Kalau tidak seperti itu, laisa minas solihin. Kalau tidak seperti itu, bukan orang soleh maksud. Karena kan kategori orang soleh itu kan definisinya kan gini. Man bihukukillah wa bihukuki ibadi. Orang yang menjalankan hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba Allah manusia maksudnya. Jadi hak Allahnya dia jalankan, hak manusia pun dia jalankan, itu soleh disebut. Tidak melulu dia sholat, dikiran, puasaan gitu. Tapi dengan tetangga sudah puluhan tahun gak bertakun. Itu belum soleh. Masih salah itu. Jadi yang soleh itu ketika dia mau ibadah, ya dengan tetangga juga bagus. Dengan orang soleh lain juga bagus. Atau sebaliknya dengan orang bagus itu, tapi sholat enggak, puasa enggak, itu salah juga. Bukan soleh itu. Itu jelas salah. Jadi yang orang soleh itu kategorinya ya dengan Allahnya bagus, dengan manusia pun juga bagus. Itu soleh disebut. Mudah-mudahan kita jadi orang soleh insyaallah. Bahkan di sini wa yusari'una fil khairat. Orang yang soleh itu mau berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Yusari'u, saro bahasanya yusari'u itu perlombaan. Fastabiqul khairat itu kan perlombaan. Kalau lah disebutkan yusari'u itu. Kan yusari'u itu ayyubadiru nabi amsali amrillah. Cepat-cepat untuk mengerjakan perintahan Allah, itu kan yusari'u disebutnya. Kalau misalkan kita ini menyebutkan bahwa kan yang cepat-cepat itu kan al-ajalah. Al-ajalah itu kan tidak boleh. Bahkan ada satu hadis menyebutkan al-ajalah minasyaiton kan, buru-buru itu adalah sifat setan, salah satu sifat setan. Lalu kenapa ini yusari'u di sini? Karena pemaknaan yusari'u itu bermakna musara'ah, artinya annahu idza ta'arada haqqullah wa hatta li nafsi baridun li haqqillahi wa tarku hadzuhu. Orang yang disebutkan musari'ah itu adalah orang-orang yang melawan hak-haknya Allah, mengambil bagiannya sendiri dengan buru-buru dia kepada haknya Allah, meninggalkan hak bagiannya sendiri. Itu musari'ah. Sebetulnya yang jadi tercacat itu al-ajalah, bukan musari'ah. Jadi kalau yang disebutkan ini yusari'u, dia ambil haknya Allah, haknya sendiri dia lemparkan gitu. Artinya lebih mengedepankan apa yang diinginkan oleh Allah. Ketika datang waktu ini, dia cepat-cepat. Ketika Allah nyuruh ini, dia cepat-cepat. Itu yusari'u, itu boleh. Yang tidak diperkenankan itu adalah al-ajalah. Al-ajalah ini adalah bagian terburu-buru, tapi sifatnya ini dari setan. Kalau ajalah itu sifatnya nggak bagus, makanya yang dicacat itu al-ajalah, bukan yusari'ah. Bahkan ada yang harus diburu-buru itu kan. Yang diburu-buru itu ketika pertama
Oh, bayar utang. Kalau sudah mampu tuh, cepet tuh, buru-buru, wajib tuh. Yang kedua, kuburkan mayit. Tapi buru-burunya itu bukan kategori buru-buru kayak pemahaman orang begitu mati sekarang langsung 2 jam kemudian, gak peduli anaknya di mana. Bukan itu maksudnya. Buru-buru itu dalam pengertiannya semasih belum ada perubahan, silahkan aja, nggak masalah. Jadi buru-buru lebih bagus memang. Tapi kalau misalkan ditangguhkan nggak masalah. Semasa mayit belum berubah. Jangan ini anaknya juga mau ketemu di balik papan, udah karena sifatnya, wah ini harus diburu-buru, langsung aja kubur, nggak bisa. Bukan begitu maksudnya. Jadi buru-buru menguburkan mayit itu sepanjang ini mayit bisa terjaga aman, badannya belum berubah, nggak masalah. Itu tangguhkan dulu sebentar. Kalau misalkan malam itu meninggalnya, pagi bisa. Jangan malam itu juga. Ada yang begitu kadang-kadang pemahaman itu. Nabi itu wafat hari Senin, dikuburkannya hari apa? Kan hari Rabu. Itu menunjukkan kebolehan. Jadi liatin situasinya dulu. Terus yang ketiganya, buru-buru menikahkan anak perempuan. Kalau memang sudah ada yang melamar. Yang melamarnya ini orangnya kelihatan soleh, turunannya jelas, kerjaannya juga halal. Kalau memang dia itu bagus, agamanya bagus, cepat-cepat nikahin. Ini lagi kuliah Pak Ustadz, nanti aja habis nikah juga bisa kuliah. Ya, iya kan gitu. Kalau ada, lah kalau nggak ada yang datang ke rumah ya ngapain buru-buru. Kalau ada maksudnya. Nah itu. Nah, selain itu ya buru-buru nggak boleh. Bagi kalau sekarang ini sifat buru-buru ini kan, masya Allah segala-galanya pengen cepat-cepat. Tidur cepat-cepat, bangun tidur cepat-cepat. Mau ke kantor cepat-cepat, makan cepat-cepat, istirahat cepat, apa-apa cepat, sampai kawin-kawin cepat sekarang. Pengen punya anak juga cepat, belum kawin sudah punya. Itu gara-gara cepat-cepat. Nah. Jadi santai aja bang. Allah jalla minasyaiton. Wa ulaika minas sholihin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ah? 1:07. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.